Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video kali ini, saya akan membahas mengenai kontribusi nyata penerapan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada aksi nyata topik 2, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Pendidikan Profesi Guru, Prajabatan Universitas 11 Maret. Pada tayangan yang pertama mengenai jurnal refleksi perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama akan menjalani proses perubahan di kelas, saya mungkin akan merasakan kombinasi antara tantangan dan kegembiraan. Awalnya akan ada rasa ketidakpastian karena mengubah rutinitas yang sudah ada pada siswa. Namun saya yakin dengan adanya semangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, maka akan membawa energi positif. Lalu, saat akan melihat respon positif dan perkembangan siswa sebagai hasil dari perubahan tersebut, perasaan saya pastinya akan bangga dan rasa puas akan muncul secara alami. Jurnal refleksi ini menjadi wadah yang berharga untuk mengeksplorasi berbagai perasaan dan merinci setiap langkah yang saya ambil. Hal ini tidak hanya menjadi bukti perkembangan, tetapi juga pendorong untuk terus meningkatkan metode pembelajaran demi mencapai standar kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai ide yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama yaitu integrasi nilai budi pekerti ke dalam pembelajaran. Dengan fokus pada kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian. Program mentoring antar siswa juga diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai moral melalui hubungan antar perilaku positif. Saya percaya bahwa melibatkan siswa dalam proyek berbasis nilai budi pekerti dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya meningkatkan prestasi akademis, tetapi juga membentuk karakter dan etika yang kuat pada setiap individu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Dalam pembelajaran IPA, saya mengintegrasikan konsep pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada eksperimen sederhana. Siswa diberi tantangan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen sederhana yang tidak hanya menguji konsep-konsep IPA, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai budi pekerti. Misalnya, mereka dapat menjalankan eksperimen tentang pencemaran lingkungan dan sekaligus membahas tanggung jawab kita terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Melalui pengalaman eksperimental ini, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep ilmiah, tetapi juga melibatkan diri dalam tindakan positif yang mencerminkan nilai-nilai budi pekerti Ki Hajar Dewantara. Diskusi kelompok melibatkan siswa dalam merenungkan dampak eksperimen terhadap lingkungan dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk tujuan yang positif dan bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran IPA bukan hanya membangun karakter siswa, tetapi juga mengaitkan ilmu pengetahuan dengan makna yang lebih dalam konteks kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan pembelajaran bermakna. Selanjutnya mengenai perencanaan foto bercerita dari pelaksanaan integrasi IPA dan budi pekerti pada materi pencemaran lingkungan. Yang pertama dengan menentukan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Menekankan nilai-nilai budi pekerti seperti tanggung jawab terhadap lingkungan dan kerjasama dalam tindakan preventif. Selanjutnya menentukan langkah-langkah yang dengan pertama memilih konsep pencemaran lingkungan dan fokus pada dampak dan solusi. Kemudian merancang eksperimen dan menentukan jadwal eksperimen serta diskusi kelompok. Selanjutnya, terkait pembentukan kelompok, membagi siswa ke dalam kelompok dengan tugas berbeda seperti mengumpulkan data atau menyusun solusi. Menekankan pada tanggung jawab kelompok dalam menciptakan solusi. Kemudian, sesi eksperimen, fasilitasi eksperimen yang terkait dengan pencemaran lingkungan dan diskusi kelompok setelah eksperimen untuk merenungkan dampak dan solusi. Selanjutnya, menugaskan siswa membentuk cerita pendek yang menyoroti dampak buruk pencemaran dan solusi yang dapat dilakukan pada pemberian tugas cerita moral. Kemudian siswa diarahkan untuk melakukan presentasi dan kegiatan refleksi dengan rincian bahwa kegiatan ini diakhiri dengan presentasi hasil eksperimen dan cerita moral dan menggunakan evaluasi bentuk formatif dan mengumpulkan umpan balik. Yang terakhir, dengan harapan akhir bahwa siswa dapat memahami konsep pencemaran lingkungan dan menerapkan nilai budi pekerti dalam tindakan preventif, tindakan pencegahan terhadap pencemaran, dan membentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.